Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Remada Selvia dari kelompok 3 sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Ada Westik Nur Muslimah dengan NIM 213, ada Afifah Salsabila dengan NIM 214, ada Dina Indriyati dengan NIM 215, ada saya sendiri Remada Selvia dengan NIM 216, dan ada Hanif Nur Muhammad dengan NIM 217. Di sini, topik yang akan kami bahas adalah mengenai masalah-masalah dalam aktualisasi kalam, ada imamah, khilafah, dan takfiri. Sebelumnya, presentasi kali ini akan dibagi menjadi 2 termin. Yang termin pertama yaitu penyampaian materi dari kelompok kami, dan sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Teman-teman diharapkan untuk aktif mengikuti presentasi kali ini, dan pada akhir acara nanti, teman-teman bisa bertanya maupun menanggapi, karena bagi teman-teman yang tidak bertanya atau menanggapi akan ada tugas yaitu merangkum. Oke, langsung saja teman-teman. Dalam materi kali ini ada 4 subbab yang kita bahas. Ada aktualisasi falsafah kalam dalam konteks kekinian, ada imamah, ada khilafah, dan ada takfiri. Aktualisasi falsafah kalam dalam konteks kekinian. Yang pertama, teologi Islam dan tantangannya. Ilmu kalam atau teologi adalah ilmu tentang ketuhanan, yaitu suatu disiplin yang berbicara tentang Tuhan dari segala segi yang berarti juga berhubungan dengan alam dan manusia. Teologi bisa juga tidak bicara agama, tetapi merupakan bagian dari filsafat atau filsafat ketuhanan. Selanjutnya, doktrin kalam yang fungsional. Islam sebagai agama memang sudah sempurna, tetapi sebagai budaya ia akan terus hidup dan berkembang. Konsekuensinya, ia akan terus memiliki vitalitas, daya kreatif, dan adaptasi yang luar biasa selama pengikutnya mau dan mampu melakukan ijtihad-ijtihad yang aplikatif. Masalah dalam aktualisasi ilmu kalam yang kedua adalah imamah. Imamah adalah isim masdar atau kata benda dari kata amama yang artinya di depan. Sesuatu yang di depan disebut dengan imam. Secara harfiah, arti kata imam adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang berada di belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang memimpin orang lain. Sementara itu, imamah adalah lembaga kepemimpinan. Sedangkan menurut Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Khilafah, kata imamah, khilafah, serta Amirul Mukminin ketiganya mempunyai makna yang sama, yaitu kepemimpinan satu pemerintahan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Kemudian konsep imamah menurut Syiah. Imamah dalam mazhab pemikiran Syiah adalah kepemimpinan dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas pondasi yang benar dan kuat yang bakal mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan, dan kemandirian dalam mengambil keputusan. Kaum Syiah memandang bahwa adanya imamah dalam suatu wilayah sangat penting. Hal itu dikarenakan menyangkut prinsip agama dan turut menentukan status seseorang disebut sebagai pengikut Syiah atau tidak. Kemudian ketetapan Syiah terhadap imamah. Para imam memiliki sifat maksum atau terjaga dari berbagai kesalahan. Yang kedua, imam dititipi ilmu dari Rasulullah SAW untuk menyempurnakan syariat Islam. Yang ketiga, khawarikul a'dah atau sesuatu yang luar biasa, artinya bahwa peristiwa yang luar biasa boleh terjadi pada diri imam dan hal ini disebabkan oleh mukjizat. Jika tidak ada satu teks tertulis dari imam sebelumnya, maka dalam kondisi seperti ini penentuan imam harus berlangsung dengan sesuatu yang luar biasa. Yang keempat, raj'ah atau muncul kembali. Yang kelima, imam dalam Syiah menempati posisi yang vital dalam hal keimanan. Dalam hal ini, Syiah menganggap bahwa masalah kepemimpinan umat adalah masalah yang terlalu vital untuk diserahkan kepada musyawarah manusia-manusia biasa
yang bisa saja memilih orang yang salah untuk kedudukan tersebut dan karenanya bertentangan dengan tujuan wahyu ilahi. Adapun paradigma pemikiran politik yang dianut oleh kalangan Syiah adalah memandang bahwa negara atau kepemimpinan umat yang relevan disebut imamah adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. C. Khilafah. Secara teknis, khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Khilafah menurut Ibnu Khaldun adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Secara historis, institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Sedangkan khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Dasar hukum wajibnya khilafah diantaranya 1. Dalil dari Al-Quran dalam Quran Surat An-Nur ayat 55 dan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Tidak diragukan lagi bahwa perintah untuk mentaati ulil amri mengandung perintah untuk mewujudkan orang yang berhak untuk ditaati. Yang dimaksud di sini adalah khalifah. Jadi, mewujudkan ulil amri itu adalah wajib. 2. Dalil dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda yang artinya, di tengah-tengah kalian terdapat masa kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu, dia mengangkat masa itu ketika berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada masa khilafah ala minhaj al-nubuwah, hadis riwayat Ahmad. Dari dalil kaidah syariah, ditilik dari analisis usul fikih, mengangkat khalifah juga wajib. Dalam usul fikih dikenal kaidah syariah yang disepakati para ulama. Suatu kewajiban yang tidak sempurna, kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya. Kriteria khilafah diantaranya 1. Muslim, 2. Laki-laki, 3. Merdeka, 4. Balik, 5. Mujtahid, 6. Adil, dan yang terakhir amanah serta mampu. Selanjutnya yang keempat yaitu takfiri. Takfiri adalah sebutan bagi seorang muslim yang menuduh muslim lainnya atau kadang juga yang mencakup penganut agama samawi lainnya adalah sebagai orang yang kafir atau murtad. Lalu macam-macam takfiri. Macam-macam takfiri itu ada 3. Yang pertama yaitu takfiri umum. Nah, takfiri dalam bentuk ini adalah mengkafirkan manusia secara keseluruhan tanpa terkecuali apakah dia itu seorang alim ulama atau dia itu seorang orang bodoh, orang yang tidak terpelajar, lalu apakah dia itu seorang ahli tafsir atau bukan ahli tafsir, atau orang yang mampu mengedepankan hujah atau orang yang tidak mampu menegakkan hujah. Nah, takfir dalam bentuk ini merupakan takfiri dosa yang paling besar, akbar al-kabair. Hal ini dilakukan oleh orang yang egois yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan yang lain itu salah, yang lain itu kafir, salah pokoknya. Seperti itu contoh takfiri umum. Lalu yang kedua yaitu takfiri sifat. Takfiri bentuk kedua ini biasanya muncul dari ucapan keilmuan yang mengatakan, yang dikatakan maksudnya. Contohnya, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Lalu barang siapa yang makan babi dia kafir. Waduh, barang siapa yang minum minuman keras maka dia kafir. Lalu apa lagi? Barang siapa yang tidak membayar zakat maka dia kafir. Nah, contoh dari takfiri sifat ini merupakan muncul dari ucapan keilmuan yang mana dalam ilmu agama meninggalkan sholat itu kan dosa ya bagi seorang muslim. Tapi bukan berarti dia meninggalkan sholat lantas dia disebut sebagai seorang yang kafir, seperti itu. Terus kalau bagi seorang umat muslim kita wajib membayar zakat. Nah, kalau kita tidak mampu membayar zakat kan malah disuruh bayar zakat kan ya kita nggak mampu. Malah kita yang orang yang nggak mampu membayar zakat malah biasanya malah yang dizakati, seperti itu. Nah, hal tersebut malah dikatakan kalau kita itu kafir. Nah, kayak gitu kan nggak bagus. Itu.
Lalu yang terakhir yaitu takfiri khusus. Takfiri khusus ini adalah sikap menuduh seseorang telah menjadi kafir karena dia telah melakukan sesuatu yang membuatnya keluar dari agama Islam. Contohnya itu kayak kalau kita merayakan hari raya umat agama lain. Contoh hari raya Natal lah. Kita pergi ke mall pas diskon Natal. Nah, kita ke mall beli barang pas diskon Natal, kita dianggap kafir. Nah, seperti itu contohnya. Kan ya aneh kan. Ya pokoknya nggak bagus lah. Itu merupakan salah satu bentuk takfiri gitu. Lalu selanjutnya yaitu sebab-sebab perkembangan faham takfiri. Sebab yang pertama yaitu pembiaran. Pembiaran di sini maksudnya adalah kita membiarkan seseorang melakukan takfiri kepada orang lain. Lalu kita biarin, maksudnya ya udah, kita tahu hal begitu malah kita diam aja. Nah, itu bakal membuat paham takfiri ini menjadi berkembang seperti itu. Nah, kalau kita lihat peristiwa semacam itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus kasih tahu apa orang yang mengkafir-kafirkan itu diingatkan kalau kita itu nggak boleh loh kita mengkafir-kafirkan saudara kita. Kalau memang dia itu salah ya udah dia harus kamu cuma harus mengingatkan 3 kali. Kalau misalnya dia tetap begitu ya udah, itu urusan dia dengan Tuhannya, tidak perlu sampai kita mengkafir-kafirkan, kamu kafir, kamu murtad, seperti itu, kamu bukan Islam, seperti itu, nggak boleh. Oke. Lalu selanjutnya yaitu ada aspek reformasi di sini maksudnya adalah contoh di sebuah negara yang mana negara tersebut merupakan negara yang toleran. Maksudnya toleran di sini toleran terhadap semua umat beragama, entah itu kaum muslim ataupun non muslim. Nah, di dalam agama ini ada sebuah golongan, kita ngomongin muslim saja ya. Contoh ada golongan muslim ini menginginkan bahwa negara ini ingin dijadikan negara Islam yang mana melarang semua bentuk ibadah selain agama Islam, semua bentuk perayaan selain perayaan agama Islam, seperti itu aspek reformasi. Lalu yang ketiga yaitu fanatisme agama tanpa ilmu. Nah, fanatisme agama tanpa ilmu ini sudah banyak terjadi di sekitar kita. Contoh contohnya kayak bom bunuh diri contoh. Nah, mereka banyak yang menjadi korban bom bunuh diri ini mungkin nggak mungkin ya, maksudnya mereka itu didoktrin kalau kita melakukan bom bunuh diri yang mana sasarannya itu adalah orang kafir, orang non muslim, kita sama saja kita berjihad di jalan Allah. Padahal kan nggak ada, maksudnya jihad dengan bom bunuh diri. Maksudnya di agama Islam sendiri itu kan bahkan bunuh diri itu dilarang, membawa bom itu dilarang, bunuh diri itu dilarang. Nah, ini malah dilakukan kedua-duanya kan hal tersebut itu merupakan salah satu bentuk yang salah. Seperti itu. Kalau memang kita ingin mengingatkan seorang seorang muslim lainnya, kita hanya perlu mengingatkan 3 kali. Kalau misalnya dia tetap tidak mau mendengar, ya udah, itu urusan dia dengan Allah, nggak harus ngebom, seperti itu. Dijanjikan surga kalau kita ngebom gitu, padahal masuknya neraka, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu adalah suasana politik. Nah, suasana politik ini maksudnya banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah yang mengedepankan Islam yang radikal, kayak di Iran atau pokoknya di Timur Tengah lah, pokoknya seperti itu. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu ilmu kalam atau teologi adalah ilmu tentang ketuhanan, yaitu suatu disiplin yang berbicara tentang Tuhan dari segala segi, yang berarti juga berhubungan dengan alam dan manusia. Teologi bisa juga tidak bercorak agama, tetapi merupakan bagian dari filsafat atau filsafat ketuhanan. Kehidupan sosial dan masyarakat Muslim yang dalam kaitannya keilmuan Islam pada saat ini, masyarakat Muslim terbagi dalam 3 kategori, yaitu wilayah praktik, keyakinan, dan pemahaman wahyu yang telah diinterpretasikan, wilayah teologi, keilmuan yang dirancang dan disusun sistematika dan metodologinya, dan terakhir dalam hidup keberagamaan yang dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Adapun masalah-masalah dalam aktualisasi kalam yaitu imamah, khilafah, dan takfiri. Imamah merupakan kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama oleh seseorang maupun beberapa orang,
sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah, dan takfiri adalah kebutuhan bagi seseorang muslim yang menuduh muslim lainnya, atau kadang juga mencakup penganut agama samawi lainnya sebagai kafir dan murtad. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.